Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesudah mid semester kita bisa bersua kembali. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini Bapak masih dengan materi yang kemarin, yakni fluida dinamis. Dengan demikian, kompetensi dasarnya sama seperti yang kemarin, yakni menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Yang kedua, membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Adapun tujuan pembelajaran kita ataupun indikator pencapaian kompetensinya, yakni menerapkan prinsip kontinuitas dan asas Bernoulli untuk menganalisis teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita akan mengaplikasikan dari hukum Bernoulli di kehidupan kita. Ini yang kemarin gambarnya, kemudian ini adalah persamaannya, P sama dengan setengah rho kali V kuadrat plus rho kali G kali H bernilai konstan. Kemudian dijabarkan P1 plus setengah rho kali V1 kuadrat plus rho kali G kali H1 sama dengan P2 plus setengah rho kali V2 kuadrat plus rho kali G kali H2. Inilah makna dari konstan. Adapun keterangannya, ini dia. P1 tekanan di pipa 1, P2 tekanan di pipa 2, rho 1 massa jenis pipa 1, rho 2 massa jenis pipa 2, V1 kecepatan fluida di pipa 1, V2 kecepatan fluida di pipa 2, H1 ketinggian penampang pipa 1 dari titik acuan, kemudian H2 ketinggian penampang pipa 2 dari titik acuan, ya. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Ini adalah persamaan umum dari hukum Bernoulli. Yang pertama kita aplikasikan pada fluida tidak bergerak. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ada H1 dan ada H2. Titik A dan juga titik B. Dari gambar ini persamaan yang bisa kita ambil, tetap kita kembali ke persamaan Bernoulli, sama ya. Kemudian apanya yang sama dari gambar ini? Yang sama adalah nilai kecepatannya, ya. Sehingga bernilai 0 yang ada atau yang tersisa adalah rho GH1 dan rho GH2. Sehingga kalau dijabarkan P1 min P2 sama dengan rho G kali H2 min H1. Ini pada fluida tidak bergerak. Nah, kemudian fluida mengalir dalam pipa horizontal, tetapi ketinggiannya H1 sama dengan H2. Perhatikan, ini gambarnya. Dan sama, kita kembali ke persamaan umum Bernoulli yang konstan. Karena H1 dan H2-nya sama, maka persamaan ini akan menjadi 0. Yang tersisa adalah V-nya. Ya. P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Kalaupun dijabarkan P1 min P2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat, ya. Jadi di sini sedikit Bapak jelaskan bagaimana asal muasal persamaan yang dipakai baik pada fluida tidak bergerak maupun fluida mengalir dalam pipa horizontal H1 sama dengan H2.
Kondisi yang lain pada tangki berlubang. Nah, ya, pada tangki berlubang, titik A ini H1, titik B ada lubangan di sini adalah H2. Kepersamaan Bernoulli, V1-nya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia berada di dalam tangki. Adapun posisi V2-nya ini saat dia keluar, ya. Nah, dalam hal ini P1 tekanannya ini akan saling meniadakan dengan P2. Sama, ya. Kalau dikurangi karena sama maka hasilnya 0. Nah, pada akhirnya rho GH1 dikurangi ini pindah ruas, min rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, rho G buka kurung H1 min H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Rho-nya 1 kalau dibagi, ya, sehingga 3G H1 min H2 sama dengan setengah V kuadrat. Nah, selanjutnya V sama dengan ini 2 dikalikan ke sini, ya, baru kemudian kita akarkan. Jadi kecepatan air mengalir atau keluar dari lubang ini adalah akar dari 2G buka kurung H1 min H2. Ini pada tangki berlubang. Pada tangki berlubang ini, selain kita menghitung kecepatan air keluar, kita juga bisa menghitung berapa lama waktu air itu akan keluar dalam membuang airnya. Kemudian yang kedua, berapa jarak jatuh dari air tersebut. Nah, perhatikan slide berikut nanti, ya. Ini penjabaran yang ini. Ketika H1 min H2 sama dengan H, maka V sama dengan akar 2 GH. Nah, ini masih dengan tangki berlubang. Ini yang Bapak maksudkan tadi. R ini adalah jarak jangkauannya, ya. Kemudian waktu pancaran air keluar sampai habis. Nah, T sama dengan akar dari 2 H min H kecil dibagi G. Ini adalah waktu yang diperlukan. Kemudian jarak atau jangkauan air jatuh. R sama dengan 2 kali akar H kecil buka kurung H min H kecil. Ini adalah jarak jangkauannya. Selanjutnya kita ke gaya angkat pesawat terbang. Perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah sayap pesawat, ya. Ini pengaruh dari angin yang ada di depan. Kemudian angin ini akan ke bagian atas dan juga ke bagian bawah. Pengaruh angin ini membawa dampak pada tekanan di atas P1 dan tekanan di bawah P2. Kemudian ada kecepatan V1 dan kecepatan V2. Nah, supaya naik maka gaya angkatnya ini harus lebih besar daripada gaya beratnya, ya. Perbedaan tekanan pada kedua sisi sayap pesawat ini menyebabkan gaya angkat sebesar. Nah, ini penguraian samaannya, ya. P2 min P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat. Nah, P2 min P1 ini pada hukum Pascal, ya, itu adalah V per A, sehingga di sini F2 dikurangi F1 dibagi A sama dengan setengah rho V1
kuadrat min V2 kuadrat. Nah, A-nya dipindah ke sebelah sehingga V2 min V1 sama dengan setengah rho A buka kurung atau kali V1 kuadrat min V2 kuadrat. Ya. Ini adalah keterangannya, sama ya. Tekanan udara pada bagian bawah pesawat, P1-nya tekanan udara pada bagian atas, V1 kelajuan aliran udara pada bagian bawah, V1-nya pada bagian atas, F2 gaya pada pesawat ke arah atas, F1-nya gaya pada pesawat ke arah bawah. Rho massa jenis udara, A adalah luas penampang pesawat. Nah, untuk naik maka V1 min V2-nya harus lebih besar dari M kali G. Ini yang Bapak katakan gaya beratnya. Nah, agar bisa melayang di udara maka F1 dikurangi F2 sama dengan M kali G. Ya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Ya. Tekanan air, tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan gambar berikut. Jarak lubang ke tanah adalah 10 meter dan jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Tentukan kecepatan keluarnya air, jarak mendatar terjauh yang dicapai air, waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Kita perhatikan gambar. Nah, ini dia. Ya. Ini jarak jatuhnya, ini adalah ketinggian lubang terhadap tanah ya. Maka di sini yang diketahui, mari kita sama-sama. Jarak lubang ke tanah adalah 10 meter. Ini adalah H besar, sebagaimana gambar ya. Dan jarak lubang ke permukaan air 3,2 meter. Ini adalah H kecil ya. Terus, nah ini G, sebuah ketetapan ya, konstanta 10 meter per sekon kuadrat yang biasa dipakai. Yang sebenarnya nilainya adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah kecepatan keluarnya air. Adalah V ya. Kemudian yang kedua, jarak mendatar terjauh yang dicapai air. Ini adalah X. Kemudian waktu yang diperlukan bocoran adalah T ya. Nah, ini di sini kita tinggal menggunakan persamaan jadi yang sudah Bapak jelaskan tadi. V sama dengan akar 2GH ya. V sama dengan akar 2GH. Tinggal masukkan saja angka-angkanya kan. 2 kali 10 kali 3,2. Hasilnya 2 kali 10, 20 kali 3,2, 64. Akar dari 64 adalah 8 meter per sekon. Ya. Kemudian X sama, kita tinggal menggunakan persamaan yang ada. 2 kali akar H kecil kali H besar. Sama dengan 2 kali akar 3,2 kali 10. 3,2 kali 10 adalah 32. 32 merupakan 16 kali 2. Akar dari 16 adalah 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Adapun yang 2 yang di dalam tadi ya, 16 kali 2 kan, nah dia tetap dalam posisi akar sehingga X-nya adalah 8 akar 2 meter. Adapun T-nya akar dari 2H per G. 2 kali 10 dibagi 10 hasilnya akar 2 sekon. Jadi sekali lagi di sini dari persamaan yang Bapak jelaskan sebelumnya, maka kita tinggal menggunakan persamaan-persamaan tadi. Ya, jadi insya Allah gampang. Oke, contoh berikutnya.
Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar. Nah gambarnya, nah ini dia gambarnya. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10⁻⁵ PA Pascal dan rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Tentukan A. Kecepatan air pada pipa kecil, B. Selisih tekanan pada kedua pipa, C. adalah tekanan pada pipa kecil. Ya, ada 3 pertanyaan di sini. Oke, selanjutnya. Apa saja yang diketahui? Nah, yang pertama adalah H1 5 meter pada penampang besar ya. Kemudian H2 1 meter. Selanjutnya ada V1 36 km per jam. Kita rubah ke meter per sekon. Kilometer ke meter adalah, ayo berapa? 1000 ya. Kemudian jam ke sekon adalah 3600 sekon ya. 60 kali 60 ya. Nah, 36.000 dibagi 3.600 hasilnya 10 meter per sekon. P1-nya 9,1 kali 10⁻⁵ Pascal. A1 banding A2 adalah 4:1 ya. Selanjutnya rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian yang ditanya adalah ada 3 tadi, V2 ya. Kemudian yang kedua adalah P1 min P2 selisih ya. Kemudian yang ketiga yang ditanya adalah P2-nya. Tekanan pada pipa kecil. V2. Nah, untuk mendapatkan nilai V2 di sini kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas ya. Masih ingat? Ya, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 ya. Masukkan nilainya. A1-nya 4, V1-nya 10, A2-nya 1, V2-nya itu yang dicari. 4 kali 10, 40 dibagi 1 tetap 40 meter per sekon ya. Kemudian di sini ke hukum Bernoulli ya. Nah, P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, P2 pindah ruas ya, T1 min P2 sesuai kebutuhan soal. Kemudian setengah rho V1 pindah ruas sehingga dia menjadi minus. Kemudian rho GH1 pun dia pindah ruas, dia menjadi minus ya. Ini dia. Setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat plus rho G buka kurung H2 min H1. Masukkan nilai-nilainya, angka-angkanya. Setengah kali 1000 rho-nya, V2-nya 40 kuadrat, V1-nya 10 kuadrat, rho-nya 1000, G-nya 10, H2-nya 1, H1-nya 5. Sehingga setengah kali 1000, 540 kuadrat. Nah, 1600 ya. Kemudian 10 kuadrat adalah 100. Nah, 1600 dikurangi 100 ya menjadi 1500. Adapun yang ini 1000 kali 10, 10.000. 1 kurangi 5 adalah min 4. Min 4 kali 10.000 hingga menjadi min 40.000. 500 kali 1500 750.000 dikurangi 40.000 hasilnya 700
110.000 Pascal atau 7,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kalau ada kesulitan, ada masalah di japri Bapak atau ditanyakan pada grup WA kita. Nah, selanjutnya ke poin C. Nah, tadi persamaannya P1 min P2 sama dengan 7,1 kali 10 pangkat 5. Masukkan nilai P1-nya 9,1 kali 10 pangkat min 5 min P2. Kemudian pindah ruas P2. Nah, dia menjadi plus. Kemudian 7,-1 pindah ruas ya. 9,1 kurangi 7,1 2,0 sehingga hasilnya 2,0 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Sekali lagi jika ada masalah ditanyakan kepada Bapak ya. Oke, selanjutnya contoh soal berikutnya. Sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap masing-masing seluas 40 meter persegi. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap adalah 250 meter per sekon dan kelajuan udara di bawah sayap adalah 200 meter per sekon. Tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik ya. Nah, penyelesaiannya. Apa yang diketahui? Yang diketahui pertama adalah A. Nah, A-nya di sini karena 40 ini hanya satu sayap. Nah, untuk 2 sayap berarti dikali dengan 2 ya. Kemudian ini kelajuan di atas sayap 250 meter per sekon, kemudian di bawahnya B, simbol B ya, bawah 200 meter per sekon. Kemudian rho-nya di sini adalah 1,2 kilogram per meter kubik. Yang ditanya adalah, apa tadi yang ditanya? Coba kita lihat. Nah, tentukan gaya angkat pada pesawat. Jadi yang ditanya adalah F ya. Atau F2 min F1 ya. Nah, F di sini persamaannya adalah setengah rho kali VA kuadrat min VB kuadrat dikalikan dengan luasnya. Masukkan nilainya setengah kali 1,2 rho buka kurung VA-nya 250 kuadrat min 200 kuadrat kali A-nya 80. Nah, didapat oleh hasilnya 0,6 yakni setengah kali 1,2. Adapun 22.500 adalah 250 kuadrat dikurangi 200 kuadrat ya. 0,6 kali 22.500 kali 80 adalah 1.080.000 Newton. Jadi inilah gaya angkat pada pesawat ya. Nah, sekarang kita ke tugas. Ini adalah tugasnya, hanya 1 ya. Ini sama dengan contoh soal nomor 2 tadi ya. Yang sudah bisa japri karena jawabannya ya. Sekali lagi jika ada kesulitan segera ditanyakan. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.